Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Demikian juga dengan keluarga kalian. Mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita semua ya. Kita semua mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar tentang IPS ya. Setelah kemarin kita belajar tentang negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, sekarang kita akan belajar tentang masalah-masalah sosial yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Baik ya, yang pertama kita mulai yaitu masalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Karena sebagian besar pada umumnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini merupakan negara berkembang ya, negara berkembang yang merdekanya baru gitu ya. Terus karena baru merdeka itu, jadi pembangunan atau pemanfaatan sumber daya yang ada di negaranya itu belum maksimal ya. Jadi masih banyak warga negaranya yang berada dalam keadaan serba kekurangan seperti itu ya. Jadi ini masalah kemiskinan ini merupakan masalah pada umumnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah mengenai kriminalitas. Maksudnya ini angka-angka mengenai perilaku warganya yang kurang baik lah seperti itu ya. Ya dengan kata lain banyak penjahatnya lah seperti itu. Kenapa angka kriminalitas di negara-negara kawasan Asia Tenggara ini tinggi? Ya karena masalah yang tadi yang pertama adanya kemiskinan. Ya, semua orang itu kan perlu makan, perlu minum, perlu baju dan sebagainya. Di satu sisi yang berada di bawah garis kemiskinan ini tidak sanggup untuk mengadakan atau untuk memperoleh uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Makanya karena memang tidak bekerja dan sebagainya atau bekerja tapi kurang penghasilannya, ini menyebabkan terjadinya kegiatan atau kejadian-kejadian kejahatan ya di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah mengenai kerusakan lingkungan hidup. Kenapa kerusakan lingkungan hidup? Nah, yaitu tadi, kalau tidak mencuri, kalau tidak mengambil hak orang lain, ya ini memanfaatkan sesuatu di sekitarnya, ya, sesuatu di sekitarnya. Nah, kenapa kerusakan lingkungan hidup ini? Ya, karena orang yang tidak mempunyai apa-apa, otomatis mereka akan mencari sesuatu penggantinya. Misalkan tidak punya beras, maka mereka akan mencari ke tempat-tempat yang lain ya. Contohnya misalkan ke dalam hutan. Nah, setelah mendapatkan sesuatu dalam hutan itu nanti dijual ya sesuatu yang sudah didapat di hutan itu. Nah, nanti setelah mendapatkan uang, baru mereka yang di bawah garis kemiskinan ini membeli barang-barang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Jadi itu merupakan salah satunya ya, salah satunya. Jadi kemiskinan, kriminalitas dan kerusakan lingkungan hidup ini adalah beberapa hal yang sering terjadi di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ya, yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini untuk
mengelola warga negaranya atau memberikan yang terbaik bagi warga negaranya. Ya, salah satunya adalah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah memperbanyak lapangan kerja. Kenapa lapangan kerja ini harus diperbanyak? Yaitu tadi untuk menekan kemiskinan. Dengan menekan kemiskinan, tentu akan menekan juga angka-angka kriminalitas, angka-angka kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warga. Ya, karena hal ini untuk dilakukan karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau juga untuk menekan bagi orang-orang yang suka merusak lingkungan hidup karena memang mereka tidak bekerja ya. Jadi mereka merusak sesuatu di alam itu untuk mendapatkan sesuatu, nanti dijual, mendapatkan uang, uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai, tentu membuat warga-warga negaranya ini akan menjadi paham, akan menjadi mengerti akan kewajiban dan hak. Di sisi lain juga warga negaranya akan mendapatkan keahlian atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ketika mereka bekerja ya. Nah, ini salah satunya fasilitas pendidikan ini harus diperhatikan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini karena memang angka-angka kelulusan di kawasan Asia Tenggara ini masih rendah gitu ya, masih rendah, dan ini perlu ditingkatkan agar taraf hidup warga negara di negara-negara yang bersangkutan di kawasan Asia Tenggara ini bisa ditingkatkan. Selanjutnya adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan orang yang sehat, ini akan bekerjanya akan lebih giat, ya kan? Berpikirnya akan lebih lebih sehat gitu kan lah. Terus daya kreativitasnya akan meninggi gitu ya, akan tinggi, angka produktivitasnya akan tinggi ya. Nah, jadi penyediaan sarana kesehatan ini sangat dibutuhkan sekali karena memang banyak di kawasan pelosok-pelosok kawasan negara-negara di Asia Tenggara ini yang belum terjangkau masalah kesehatannya ya. Sama juga dengan tadi masalah sarana prasarana pendidikannya itu masih belum merata ya, masih belum merata. Oleh karena itu perlu adanya penyediaan baik itu sarana pendidikan maupun sarana kesehatan yang memadai. Selanjutnya adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Hal ini sangat dibutuhkan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini supaya solidaritas di antara warganya ini bisa bisa lebih tinggi gitu ya. Rasa nasionalismenya supaya bisa lebih tinggi lagi, ini harus dipupuk, harus ditingkatkan ya. Ini akan menjadi modal yang besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di kawasan Asia Tenggara ini ya. Jadi bentuk-bentuk kepedulian dari warganya terhadap sesama ini harus ditingkatkan lagi karena selama ini banyak yang kurang memperhatikan warga-warga di sekitarnya. Selanjutnya adalah menciptakan rasa aman. Tentunya dengan rasa yang aman ini akan membuat warga negara di negara-negara kawasan Asia Tenggara ini akan bekerja dengan tenang, akan berusaha dengan tenang, akan bersekolah atau belajar dengan tenang, akan melakukan sesuatu dengan tenang, ya. Tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa
takut terhadap sesuatu, dan ini dengan menciptakan rasa aman yang tinggi, ini akan membuat rasa percaya diri dari warga negara di negara-negara kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi tinggi, ya, tinggi dan akan lebih produktif lagi dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah membuat ruang terbuka hijau. Kenapa diperlukan ruang terbuka hijau? Karena ini salah satu upaya untuk memberikan ruang terbuka yang nantinya bisa berfungsi sebagai paru-paru dunia, ya, paru-paru dunia. Karena dengan ruang terbuka hijau ini tentunya produksi oksigen ini akan lebih tinggi, dan tentunya juga kenyamanan atau tingkat polusi di daerah yang mempunyai ruang terbuka hijau yang sangat luas atau sangat banyak, ini akan lebih lebih tinggi lagi gitu, ya, akan lebih tinggi lagi tingkat kenyamanannya seperti itu. Berbeda dengan di kawasan yang kebanyakan pabrik tapi ruang terbuka hijaunya sedikit, ya, itu nanti tingkat tingkat warga yang mempunyai sakit dan sebagainya itu akan lebih tinggi dari daerah yang mempunyai ruang terbuka hijau yang banyak. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau ini sangat diperlukan selain untuk memproduksi oksigen juga, di sisi yang lain juga sebagai tempat untuk beristirahat atau melepas lelah bagi warga di sekitarnya atau warga-warga yang dekat dengan ruang terbuka hijau ini, agar mereka bisa menghirup udara segar. Kemudian adalah upaya untuk melaksanakan program keluarga berencana. Maksudnya di sini adalah program bagi yang mau berkeluarga itu harus direncanakan, ya kan? Direncanakannya apa? Maksudnya mau di mana nih rumahnya, ya kan? Mau di mana nih anak-anaknya sekolah, itu harus direncanakan segala sesuatunya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dengan adanya program keluarga berencana ini akan sedikitnya menekan masalah-masalah yang ada di lingkungan sosial. Jadi itu anak-anakku, masalah-masalah yang terjadi dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan, ya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini sedikitnya memberikan pengetahuan buat kalian. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Salam buat orang tua kalian. Tetap semangat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.